kepada nasihat agama, nasihat bagi a'immatil muslimin, bahwa kami itu nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Dan muradu bi a'immatil muslimin, yang dimaksud dengan a'immat al-muslimin di situ adalah ulatul umur, para penguasa, orang-orang yang diserai urusan manusia. Itu penguasa, bahasa kita adalah pemerintah. Wa nasihatu lahum, ya, nasihat bagi mereka takunu bi i'tiqadi, ya, maka kita meyakini wilayatihim, keimaman mereka, kita mengakui kewilayahan mereka, kepemimpinan mereka, kesultanan mereka, ya. Wasam'u wa ta'ah, diiringi dengan mendengar dan taat lahum bagi mereka, bil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Jadi kita adalah taat, ya, dan mendengar perintah para penguasa dengan syarat dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang tidak berseberangan dengan syariat. Kalau itu suatu maslahah membawa kepada kebaikan, maka kita wajib mentaatinya, walaupun tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab sebagian kaum muslimin ada salah faham, yang namanya ketaatan kepada penguasa itu ketika, ya, bertotokan dengan kitab Allah dan Sunnah, ya, itu benar. Tapi ketika perintah-perintah itu hal yang berkaitan dengan maslahah bagi manusia, walaupun tidak ada hukum secara nas atau tekstual di dalam kitab Allah dan Sunnah Nabi, maka kita wajib mentaatinya, ya. Sebagaimana yang sering saya aturkan kepada Bapak Ibu, ketika kita di jalan raya lampu merah, kita diperintahkan berhenti, maka Bapak jangan melanggar. Itu memberikan maslahah. Kalau Bapak ngeyel dalam kondisi dia tahu ini merah, dia ngeyel, kecelakaan, meninggal dunia, itu matinya su'ul khotimah, walaupun habis sholat Jumat. Ya, habis sholat Jumat kan, di depan ada lampu merah, nekat saja dia. Sudah tahu merah, nekat, dia tabrak dari arah yang berlawanan, kan jatahnya selain jalan, dia ngeyel. Adapun habis sholat Jumat, orang memandang dia mati husnul khatimah habis sholat Jumat, padahal dia melanggar salah satu apa yang dilakukan oleh penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kan begitu, ya. Wahai hamba-hambaku yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, ya. Kemudian wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada penguasa kalian. Ya, di sini Allah menyebutkan fiilnya dua kali. Atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, taatilah Rasul. Tapi begitu perintah taat kepada pemimpin, penguasa, tidak pakai fiil lagi. Tidak pakai atiu ulil amri, tapi wa. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa ketaatan kita kepada penguasa itu di bawah bingkai ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau pernyataan dari penguasa itu berseberangan dengan keduanya, kita tidak boleh mentaatinya. Tapi kalau itu tidak berseberangan, juga memberikan masalah bagi manusia, kita harus taat, walaupun tidak ada di kita pulau. Secara teks, ya, kalau secara makna banyak, ya, dalilnya banyak di dalam kitab Allah banyak, ya. Nah, karena ketika kita melanggar, kita berarti mengganggu orang lain, kan, ya. Innal ladzina yadunal mu'minina bil mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Ini dalilnya secara umum. Sungguhnya orang-orang yang mendolimi, yang mengganggu orang-orang beriman tanpa sebab dosa yang mereka lakukan, maka sungguh dia telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Mestinya yang lewat itu sebelah utara, itu haknya dia yang hijau. Haknya dia berhenti, kewajiban dia berhenti. Dia kok melanggar haknya saudaranya yang dari arah yang berlawanan. Jadi dia melanggar haknya kaum muslimin, kan? Itulah dosanya. Ayatnya itu. Innal ladzina yadunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mendolimi, yang mengganggu orang-orang beriman tanpa sebab dosa yang mereka perbuat, dia telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Jelas. Ini jadi dalilnya banyak secara umum. Ada secara khusus nggak ada, di zaman Nabi belum ada lampu merah, belum ada peraturan traffic light gitu, ya. Tentu kita nggak memakai dalil-dalil yang tekstual, tapi secara, ya, tersirat mana-mana yang di dalam Al-Quran banyak sekali yang berkaitan dengan itu. Kita telah berbuat kezaliman, ya. Kita disuruh melanggar jalan manusia, kan?
Bahkan Rasulullah pernah mengatakan ra'aitu rajulan yatakallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dubri tariq kana ta'tu an-nas. Sungguh aku telah melihat laki-laki mondar-mandir di surga. Karena sebab apa? Dia memangkas pohon yang ada di tengah jalan, yang pohon itu mengganggu jalannya manusia. Kalau anda yang maksudnya berhenti, kalau anda berjalan, berarti anda bukan menebas pohon, tapi anda menaruh pohon di jalan. Perhatikan di hadis ini, ya, pemahamannya yang luar biasa ya. Nabi katakan, aku telah melihat laki-laki mondar-mandir di surga. Apa amalannya? Tentang pohon yang di tengah jalan yang ditebas. Karena pohon itu mengganggu jalannya manusia. Sekarang manusia jalannya dari arah utara misalnya, yang dia haknya jalan. Kita yang maksudnya berhenti melancarkan jalan saudara kita, kita kok malah maju. Anda bukan nebas pohon, Anda naruh pohon di jalan. Ya, perhatikan ini hadis luar biasa, jangan diremehkan masalah jalan. Orang beriman itu senang melancarkan urusan orang lain. Itu haknya mereka, biar mereka jalan dulu. Lancarkan jalan mereka, jangan kau ganggu dengan Anda. Ngel, kalau ada yang mengganggu, yang meratap jantungnya, ya, gitu kan, aduh ya Allah, gitu kan, membuat kaget jantung orang-orang yang mestinya dia lewat. Jadi bukan masalah ringan, ya, ini masalah mengganggu manusia, ini mengganggu manusia. Jadi apa fikihnya dalam masalah ini? Makanya mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, wal qiyamu bil mahami wal a'mali allati yastadimuha ilaika. Kemudian menegakkan tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan atau disandarkan kepadamu. Artinya kalau Bapak Ibu jadi pegawai negeri, ya, maka harus ditunaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada Bapak Ibu yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai pemerintah. Ya, kerjaannya apa saja ditunaikan dengan baik. Ya, itu Anda telah mendapatkan pahala. Jadi pegawai negeri itu kalau amanah paling besar. Bayangkan seorang ditugaskan untuk mengurusi manusia, ya. Kalau antum amanah, misalkan sebagai pegawai kelurahan, tugasnya melayani manusia dalam masalah urusan-urusan ya keluarga. Dia layani manusia dengan baik. Dia yakini saya adalah pegawai pemerintah, saya digaji oleh pemerintah, saya harus menunaikan amanah dengan baik, bukan malah mempersulit jalannya manusia ketika cari surat-surat yang berkaitan dengan kelurahan. Ini yang kita dapati. Jadi mulia kalau orang-orang yang menjadi pegawai pemerintah itu dia amanah, mulia karena manusia akan lancar semua. Ya jalannya kalau ketika para pegawai negeri itu orang-orang yang amanah. Ya maka dia diantara bentuk nasihat adalah apa? Ia menjalankan tugas-tugas yang dibebankan atau diamanahkan kepada mereka. Wal muwaddifu wal mudiru wal mudarrisu wal qadi wal mufti. Seperti para petugas-petugas, mudir, kepala sekolah yang maka dia harus mengatur sekolahnya dengan baik. Sebagai kepala sekolah, mengatur keadaan sekolah, mana yang kurang, mana yang perlu dipelajari, mana yang perlu diperbaiki. Dia harus mengatur usaha. Guru-guru yang malas dia tegur, guru-guru yang suka terlambat dia tegur, guru-guru yang suka korupsi waktu ditegur. Itu namanya tugas kepala sekolah yang mungkin Bapak lebih tahu daripada saya. Wal mudarris, guru itu juga sebagai pegawai negeri dia harus amanah. Bagaimana ikatan kerjanya di sekolah, masuk jam 7 pulang jam 2 misalkan, dia harus on time, dia harus tepat waktu. Dia terlambat kecuali kalau ada udur, jalan macet, ya, kempes pohon banyak. Kalau nggak ada udur tidak boleh seorang menyengaja terlambat. Ya, nah maka dia tugas negara, tugas yang sangat mulia. Juga para qadi, para hakim negeri, para qadi, para hakim-hakim dan semuanya yang menjadi pegawai pemerintah, dia harus menjadi qadi yang adil, qadi yang baik, qadi yang jujur dan amanah, bukan qadi yang menerima suap manusia dan bisa memperjualkan jual beli dalam hukum. Maka dia harus qadi yang hakim yang adil, hakim yang baik. Wal mufti, orang-orang yang memberikan fatwa. Ini kalau di Indonesia mungkin ada namanya KUA, ada yang negeri atau cepat sebagai ya urusan-urusan agama yang Allah yang diserahkan oleh pemerintah, ya, bukan malah korupsi paling banyak di Jepang, ya. Kenapa kok di Jepang paling banyak korupsi? Tahu nggak? Karena mereka sudah ngerti cara tobatnya. Makanya dia berbuat korupsi. Ya, bukan seperti itu ya. Melayani manusia dengan baik, orang menikah dimudahkan, jalan
berarti sulit. Hanya nulis huruf T agak keliru, ini T atau I dimasalahkan. Ini T kayak I karena bengkoknya kalau mungkin setelah cetak atau gimana, ini huruf T atau huruf I dipermasalahkan. Ini harus diulang dari depan cari, mas mau kawin yang ini gitu ya. Maka jangan seperti itu, memperlancar urusan manusia. Birokrasinya yang gampang, jangan mempersulit urusan manusia. Pak Lurah digulai repot, padahal ada. Pak Lurah ada nggak Pak? Gak ada itu, baru pergi balik itu di kantor katanya nggak mau disibukkan. Memang dia untuk sibuk urusin umat, urusin masyarakat nggak mau sibuk gimana katanya. Yang pernah saya cerita kemarin, ada orang ini Pak Lurah nggak ada, Pak Lurah nggak ada, padahal ada. Gimana ini seperti ini ya, urusan seperti ini. Ya, itu jangan sampai terjadi. Maka Bapak Ibu ya jadi bagian negeri, ya semangat lagi jadi bagian negeri yang baik, ya, supaya apa? Hartanya halal, ya kemudian menjadi orang dapat pahala karena mengurusi urusan manusia. Itu pegawai mulia ya. Jangan takut dikatakan pegawainya tahu itu hartanya haram, ya, tidak benar ya, ngawur saja. Ente katanya negeri Indonesia negeri tauhid, gue hidup di Indonesia. Kalau ente memvonis Indonesia negara kafir, ada satu di antara dua konsekuensi. Satu, turunkan itu presidennya, turunkan Jokowi kalau bisa. Itu tugas pertama. Kalau menganggap Indonesia negeri kafir, kewajiban pertama runtuhkan Jokowi. Ya, geser, lengser itu presiden, ganti presiden yang telah kau calonkan sebagai negeri Islam. Ya, berani nggak melawan pasukan penguasa? Kalau nggak berani, suruh hijrah, ya kan? Suruh hijrah orang mau Polri, ya. Suruh hijrah Nabi Rasulullah ketika di Mekah nggak bisa apa lagi, kaum muslimin disiksa bisa-bisa, Nabi nggak bisa, cuma sabar, nggak punya kekuatan kan? Wa kullu man wala amalan min a'mal muslimin, maka semua orang yang diserai ya, tugas yang mengemban amal-amal para petugas negara, ya, yang ditugaskan oleh para penguasa, maka fa innahu yajibu alaihi nasihah fihi bi an yaquma bi al-wajhil matlub, maka adalah dia sebagai bentuk nasihat kepada penguasa yang menegakkan tugas-tugas tadi sesuai dengan fungsinya, ya, dia tepat ya fungsinya apa, dia tugasnya dia lakukan sebagai tugasnya. Nah, wa inna qasara fa innahu laisa nasihan li ulatil umur. Kalau dia lalai atau dia kurang dalam menunaikan amanah yang ditugaskan oleh penguasa, maka dia bukan termasuk orang yang menasihati penguasa. Kenapa? Li'annahum iktamanuhu ala hadzal amal falam yakum bihi, karena dia telah dipercaya oleh penguasa pemerintah untuk tugas yang mulia ini, namun dia tidak menegakkannya. Autahawunun fihi, atau dia mengabaikan tugas-tugas negara. Ya, jadi saya ulangi lagi, apapun tugas Bapak Ibu itu semua mulia. Ya, nah apalagi para tentara-tentara yang menjaga wilayah kaum muslimin itu, luar biasa itu ya, yang tugasnya menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin yang dia menjaga dari musuh-musuh. Nah, itu dia harus bergadang semalam mungkin menjaga wilayah kaum muslimin. Wah, itu luar biasa ya. Para petugas-petugas negara yang ini saya berkata yang amanah ya, kalau yang tidak amanah saya nggak masuk dalam masalah ini. Polisi, semua yang mereka amanah pasti akan indah negeri ini kalau mereka tunaikan dengan penuh amanah. Tugasnya jaga di portal polisi, ya jaga di situ ya, dia jaga di situ. Sebagaimana tugasnya kau diam di pos ini, diam di situ menjaga keamanan lalu lintas yang ada. Tidak boleh sampai main catur, ya. Tugas mau dimain sampai main catur, ya. Dan pagi apa pergi makan di warung, masih jam tugas itu, ya kan? Guru kencan, ayo pergi ke Sate Mbok Gala jam 09.00, aku tak metu pakai tugas anak-anak. Guru ini Pak, guru beling namanya. Nanti ketemu di Mbok Gala ya, tak kasih tugas. Nah, anak-anak ini tugas ya, Bapak ada keperluan perut namanya. Itu namanya guru yang tidak aman. Ya korupsi waktu. Mesti dia nungguin murid-muridnya belajar, di malah makan. Kalian makan sebelum berangkat kan? Kalau enggak ya nunggu nanti jam istirahat. Jam dia jam sibuk kerja, jam ngajar ditinggal makan. Namanya orang makan ngobrol berjam-jam kan? Nah, itu namanya dia nanti makan uang yang haram sebagian.
Sebab sebagian dia mengambil waktu yang mestinya diamanahkan, dia mengambil waktu untuk dia digaji, kecuali dia ngomong sama petugasnya, Pak saya dulu pernah korupsi waktu sekian menit, tolong diambil hak saya yang sekian menit atau sekian jam saya dulu pernah meninggalkan murid. Itu silahkan, tapi kan enggak ya, tetap gajinya utuh ya. Nah ini namanya dia mengambil sebagian yang hak. Nah, hati-hati. Makanya saya katakan tadi, kalau nggak bisa jadi amanah, keluar saja, resign saja. Jadi wira swasta saja, nggak terikat sama apapun. Kalau nggak mau terikat dengan apapun, jangan jadi pegawai. Kalau jadi pegawai, risalah, amanah, itu amalan yang mulia. Amalan yang mulia. Berubah, diperbaiki semua. Ya kalau pakai negerinya semua ngaji, insya Allah, masya Allah, urusan jadi lancar semua. Ya. Semua banyak yang nggak ngaji. Ya, sayang. Nah, kita lanjut ya. Wa kadzalika min nasihati li ulatil umur, termasuk juga bentuk nasihat kepada penguasa, munasahatuhum an ba'dil akhta'i allati tahsul. Itu memberikan nasihat kepada mereka dari sebagian kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka. Nah, nasihat. Ya, wala ya'lamuna anha, kalau mereka salah nggak ngerti. Ya, mereka salah tapi tidak tahu ya karena kurang pengetahuan, terjatuh dalam hal yang keliru. Fayubalaghuna biha in kanat min ghairi, maka disampaikan kesalahan kepada ya mereka ya dari yang selainnya. Wa in kanat minhum, adapun kalau kesalahan langsung dari mereka sendiri, fayubayyinu lahum khata'ahum fiha, maka langsung menjelaskan kepada mereka kesalahan-kesalahan mereka. Lakin akan tetapi la yakunu hada fil majalisi au alal manabir, tapi dalam menjelaskan kesalahan mereka tidak boleh dibeberkan di majelis-majelis, di mimbar-mimbar Jumat, tidak boleh, karena itu tidak ada manfaatnya. Penguasanya nggak dengar ya, yang dengar masa rakyatnya rasanya jengkel ya, akhirnya rakyatnya benci sama penguasa, kan begitu. Jadi manfaatnya nggak ada, nasihat nggak sampai, yang emosi manusia atau masyarakat. Kan begitu kan? Antum masalah emosi atau kalau mendengar penguasa dijelek-jelekan mesti emosi. Iya. Nah, nggak ada manfaatnya itu, makanya nggak ada manfaatnya. Maka cara menasihati mereka disampaikan kesalahan kepada mereka. Inna ma hada yakunu baina nasih wa baina waliyil amr. Caranya kau langsung berhadapan langsung dengan orang atau penguasa yang kita nasihati. Wa imma musyafahah, dengan verbal, dengan ucapan nasihat-nasihat yang baik. Wa imma kitabah, nggak mampu dengan tulisan, dengan surat menyurat ya. Wa imma bi an yusya man yattasilu bihi, atau dengan dia memberikan wasiat kepada orang-orang yang bisa menyampaikan kepada mereka. Jadi nggak bisa langsung kan, kita punya berbuat tawasul dengan perantara supaya nasihat itu sampai kepada mereka. Maka falaista minan nasihati li wulatil umur kalamu fihi fi majalis, bukan termasuk bentuk nasihat kepada penguasa ketika kita bicarakan kejelekan mereka di majelis-majelis seperti ini, enggak ada manfaatnya. Au fi ghairi dzalik, atau di lainnya. Di anna hada min al-khiyanah li wulatil umur, karena itu bentuk khianat kita kepada penguasa. Wa in kana indahum taqsir, kalau mereka punya kekurangan, fala yastami nasihat, maka bukan termasuk nasihat kalau kita melihat kekurangan mereka, antusyahira bi'ataihim indanas, kita sebarkan kesalahan-kesalahan mereka di tengah-tengah manusia. Itu bukan nasihat, hanya membuat manusia atau rakyatnya emosi kepada penguasanya. Ya, mesti emosi. Iya. Di anahada ya juru syarat, itu hanya menyeret manusia kepada kejelekan. Bal nasihatu antuballighum in istata'ta dzalik, tapi yang bermanfaat adalah engkau sampaikan nasihat kepada mereka jikalau kau mampu. Atau engkau menyampaikan kepada mereka bil wasithah, dengan perantara tadi. Wa in ajadta, kalau kau melemah, nggak bisa nasihati mereka, nggak punya wasilah untuk menyampaikan nasihat kepada mereka, untuk an iblaghihim mubasyaratan, untuk menyampaikan nasihat kepada mereka secara langsung nggak mampu, au bil wasithati juga nggak mampu, fa inal wajib, maka yang wajib bagimu apa? Antaskuta li annaka ma'dzurun, yang wajib diem karena engkau orang yang dapat utuh.
Ya, kalau nggak mampu, nah jadi nggak berani. Punya wasilah nggak punya, diam saja. Ya, itu sudah kita kena udzur. Ya. Amma man yatakallam fi sya'ni wulatil umur indan nas, adapun orang yang membicarakan kesalahan para penguasa di depan umum, wa indal a'da'i, apalagi di depan musuh-musuhnya, wa indal khusum, lawan politiknya, partai oposisi ya, wah tambah kaya. Ya kan? Begitu tuh pemimpin itu seperti itu. Kamu mau dimilih sama kadal seperti itu, wah panas ya. Ya itulah akhirnya rusak, bukan masalah. Ya, ini harus diperbaiki seperti ini. Nanti akan panjang-panjang kita bantah semua orang lain yang mungkin itu penjilat, kita bantah semua. Nah, maka fahada yang curus syarat ini hanya menyeret kepada kejelekan. Yufarriqu al-ummah, hanya memperpecah belah umat. Jadi akhirnya penguasa benci kepada rakyat, rakyat benci kepada penguasanya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, ada sampai seorang ulama bikin bait syair, ya. Alhamdulillah alladzi la sabrun wala jalad wala adza idza ahlul hawa raqadu. Khalifatun mata lam yahzan bi ahad wal akharu qama lam yafrah bi ahad. Ya, kata seorang penyair, tidak ada kesabaran yang kuat ketika para pengikut hawa nafsu telah mati. Ya. Orang yang tidak lagi ada takziah, orang yang sakit gak dihibur, orang yang kena musibah tidak dihibur, sudah nggak ada lagi kepedulian satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang naudzubillah. Khalifatun mata, presidennya mati, lam yahzan bi ahadun, rakyatnya satu pun gak ada yang sedih. Ya kan, penguasanya mati, rakyatnya gak ada yang sedih. Menunjukkan bagaimana bobroknya penguasa itu. Wal akharu qama lam yafrah bi ahad, diganti presiden yang lainnya gak ada yang bergembira. Gantinya bobrok gitu. Ini negeri yang naudzubillah. Baik, presidennya mati gak ada yang susah, Pak. Ya, diganti gak ada yang senang. Ini sudah orang sudah gak peduli, orang yang mati gak ditajai, orang yang sakit gak dipeduli, hidup masyarakat yang naudzubillah. Jangan sampai terjadi kita mengalami masyarakat seperti ini. Sudah gak lagi kepedulian satu dengan yang lainnya. Ya, masyarakat sudah rusak, penguasanya rusak, rakyatnya rusak. Naudzubillah. Ya. Maka supaya nggak terjadi demikian, kita mengikuti apa yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka itu bukan bentuk nasihat, tapi memperpecah umat, merusak dia perpecahan umat. Kemudian walaisa minan nasihat, dan itu bukan bentuk nasihat. Bal huwa minat ta'libi ala wulatil umur, bahkan itu bentuk ta'lib, hasutan ya ala wulatil umur, kepada para penguasa. Bikin alibi-alibi jelek tentang penguasa. Kenapa dia nggak terangkan kebaikan penguasa? Jalan halus, mulus, ya, itu juga perbaikan dari penguasa. BLT, bantuan banyak, sembako juga banyak dari penguasa. Jenengan tidurnya aman dari perampokan, itu juga masih ada penguasa. Ya, coba kalau polisi sudah nggak ada lagi, jenengan nggak pernah aman anak kita sekolah, apalagi perempuan. Gak aman, tapi kita masih aman kan? Bapak tidur di rumah aman kan? Gak takut dirampok, gak takut gimana tuh? Aman tidurnya. Coba di negeri konflik, anaknya keluar kena rudal kena. Keluar kena rudal. Ya, dia aman. Syekh Abdul Rahman Al-Aden keluar masjid mengajar, diberontok sama teroris. Keluar mengajar di masjid, Pak. Gak aman masjid, diberontok mati itu. Syekh Abdul Rahman Al-Aden itu. Malah di masjid ngajar pelajaran agama, gak bisa sama teroris di sana. Negeri aman, gak aman itu. Indonesia masih aman jadi, ya, dengan tidur aman kan, tenang tuh, gak takut rudal. Anak-anak kita sekolah dengan aman tuh, jangan gini aja. Presiden dengan apa? Untuk hari besok bebas hukum, mati sudah. Bebas hukum, polisi nggak perlu bisa hukum, sudah nggak ada yang aman, hancur sudah. Makanya kata Ibnu Taimiyah, dipimpin oleh penguasa yang dolim selama 60 tahun itu masih lebih baik daripada satu hari nggak ada pemimpin, kata dia. Perhatikan fikih ini, fikihnya Imam Ibnu Taimiyah. Dipimpin pemimpin yang dolim selama 60 tahun itu masih bagus daripada satu hari nggak ada pemimpin, kosong presiden. Anda ingat pernah terjadi waktu Pak Harto mau diganti Habibie, waktu pernah kosong ini, bagaimana itu? Jakarta. Ingat gak yang seusia saya ngerti kan peristiwa waktu Pak Harto di lengser itu pernah kosong presiden itu ya? Jakarta itu seperti itu, cara jalan. Itulah kalau nggak ada pemimpin.
Contohnya, coba kalau itu 1 minggu hancur Indonesia, iya kan? Makanya itulah kebaikan masih ada penguasa, masih ada ditakuti perampok, masih takut perampok ya, dan lain-lain, masih ada polisi, masih ada hukum-hukum yang ada. Itu buat daripada adanya penguasa. Kita nggak pernah pikir seperti itu masalahnya. Kita nggak pernah pikir kalau bebas hukum, polisi sudah nggak berfungsi. Ya, jenengan dijahati, lapor siapa? Nggak ada yang dilapori, urusanmu di sana. Pak polisi laporan saya dicuri, urusanmu di sana. Gimana? Mati sudah, kita hancur. Itu buah daripada masih adanya penguasa. Kalaupun kesalahan, ya jelas ada. Makanya cara nasihatnya dengan cara yang benar, bagaimana dituntutkan oleh para ulama kita, supaya tidak terjadi kesalahan yang lebih fatal. Namanya penguasa, jangankan presiden, Pak RT saja di depan perapat ini, Pak RT itu salah loh Pak, suka begini, jenengan marah ya. Langsung, Pak, itu saya mundur jadi RT, saya jadi RW saja. Langsung kan, padahal itu Pak RT ditelanjangi aja di depan masyarakatnya, dia marah, itu RT, apalagi presiden, apalagi yang dijemput dari jelek-jelekan di depan umum. Ya, Presiden Jokowi banci gitu, banyak. Siapa yang tidak marah? Ya, itu, masya Allah ya, kira baik, nggak akan menjadi kebaikan. Sabarlah dengan kekurangan yang ada. Maka diantara sunnahnya para salaf adalah mendoakan kebaikan kepada para penguasa. Sampai-sampai Fudail bin Iyad, seorang imam besar, mengatakan, "Lau alimtu annani du'atan mustajabah lasaraftu ahli sultan." Jikalau aku tahu diriku punya satu doa yang mesti dikabulkan, aku akan peruntukkan satu doa itu untuk penguasa. Ya, ini fikih beliau. Ditanya, kenapa kau tidak pakai sendiri? Karena kalau doa itu aku pakai sendiri, yang baik cuma saya dan keluarga saya. Tapi kalau saya gunakan untuk peruntukan kepada penguasa, presidenku baik, maka presidenku baik, pasti rakyatnya akan baik. Karena kalau presidennya baik, pasti rakyatnya akan baik. Itulah fikihnya penguasa. Lau alimtu annani du'atun mustajabah lastaraftu ahli sultan. Kalau aku tahu diriku punya satu doa yang pasti Allah kabulkan, pasti aku akan peruntukkan satu doa itu kepada penguasa, kepada pemerintah. Ini fikih bagaimana itu doa. Kenapa kita nggak mendoakan kebaikan? Kenapa kita nggak berdoa, ya Allah, berikan penguasa kami hidayah, berikan mereka kecintaan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kau nggak begitu ya? Apa jeleknya mendoakan kebaikan? Ya, betapa indahnya kalau penguasa kita seperti itu, mengenal sunnah, ya. Presiden kita mengenal salat, kemudian salat jamaah, ya, mewajibkan rakyat salat jamaah bagi laki-laki gitu, bagaimana? Luar biasa. Nah, pegawai negeri harus panjangkan jenggot. Wah, mantap ini Pak. Ya, orang namanya presidennya kenal sunnah. Kenapa tidak berdoa seperti itu? Kenapa doa-doa aku kejelekan? Ya, mudah-mudahan presiden dikebiri, mudah presiden gini kan. Kenapa doa-doa kejelekan? Kalau presidennya jelek, yang itu juga akan kena imbasnya ya. Pernah dengar panglima bernama apa itu, seorang panglima yang kejam itu apa namanya, itu yang disembelih bukan orang biasa, ulama, Hajjaj bin Yusuf. Itu seorang penguasa yang zalim sekali. Siapa yang tentang penguasa disembelih, yang disembelih bukan orang awam, para ulama. Disembelih, kepala mereka ditaruh di tiang-tiang dekat tiang-tiang masjid. Jadi seorang keluar dari salat Jumat melihat para kepala ulama ditaruh di situ. Itu disembelih bukan orang biasa, para ulama. Itulah kejamnya Hajjaj bin Yusuf kali itu, sampai para imam pada lari, sebagian pada lari karena mengalami masa-masa kejam. Mereka tidak memberontak, mereka terus sabar dalam perbaikan. Akhirnya Allah ganti dengan presiden yang bagus, yang baik. Ya, itu contohnya ya. Jadi kalau kita semakin melawan penguasa, nanti Allah nggak berikan ganti yang baik, malah diganti presiden yang lebih parah lagi. Jadi presiden itu baiknya tergantung dari rakyatnya. Karena yang baik pasti akan diberi pimpinan yang baik ya. Makanya ketika rakyatnya nggak baik, pemimpinnya baik pasti akan diganti. Mungkin dia meninggal, mungkin dia dibunuh, ya kan? Itu ya. Umar, ketika Umar pimpinnya begitu sudah rakyatnya sudah mulai tidak baik, Umar meninggal. Ganti Utsman, Umar juga meninggal. Ali kan terakhir Ali juga dibunuh kan? Ali itu masya Allah di demo sama orang-orang Khawarij. Ya Ali, kenapa itu tidak kayak Abu Bakar dan Umar?
Ketika Abu Bakar Umar jadi presiden, jadi khalifah, rakyatnya begini-gini bagus-bagus, negaranya bagus-bagus. Jawabnya Ali gampang, Ali ini seorang cerdas. Iya, karena waktu Abu Bakar Umar yang menjadi pemimpin, rakyatnya kayak saya dan semisal saya ini orang yang baik-baik. Pas saya jadi presiden, rakyat kayak itu kampret-kampret kayak kalian itu. Akhirnya ya, Ali tidak bisa memimpin orang yang jelek. Ali dibunuh, dimatikan oleh Allah. Karena Ali nggak level memimpin orang-orang yang rusak. Itu seterusnya. Jadi tidak akan pernah Anda dapatkan seekor gerombolan singa dipimpin oleh seekor tikus, nggak akan ketemu. Gerombolan tikus tidak akan mungkin dipimpin seekor singa, pasti yang memimpin juga tikus, ya. Jadi itulah. Jadi kalau kita menyalahkan pemerintah, melihat pemerintah mengkritisi pemerintah yang jelek, ya arahnya seperti itu. Arahnya juga masih seperti itu. Nanti kalau tanya ngaji semua, mati presidennya ngaji ya? Ya ini jelas. Satu bis misalkan, ini analogi sederhana, ada 50 penumpang mau jadi ngangkat ambil pemimpin, yang 45 preman, yang 2 orang yang muslim, yang 3 orang awam, terus diangkat presiden, yang adakan voting di situ. Tentunya yang jadi presiden siapa? Yang 45 tadi ya, yang preman-preman itu kan jadi presiden, karena itu yang mendominasi di penghuni bis tersebut. Sama ini rakyat Indonesia, kalau rakyatnya masih jelek-jelek, jangan mengharap mau dapatkan pemimpin yang baik. Kalau kita ingin jadi pemimpin yang baik, berarti kita juga didik diri kita menjadi rakyat yang baik. Pasti Allah akan beri pemimpin yang baik. Itu saja. Maka tugas kita Bapak Ibu, marilah kita menjadi rakyat yang baik ya. Insya Allah nanti kalau semua begitu, Allah akan berikan kita pemimpin yang baik. Demikian yang kita bisa ambil pelajaran pada malam ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.